Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang sampai saat ini kita masih diberikan Allah panjang umur, sehat walafiat, dan masih diberikan kesempatan bermuwajahah untuk melanjutkan kajian kita dalam perkara-perkara yang disunahkan ketika berpuasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Terakhir, di antara sunnah yang dianjurkan kita amalkan di bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran bitadabbur, dengan mengangan-angan, ya, memahami arti yang kita baca. Jadi ada tilawah sardan, tilawah baca saja ada, akan tapi yang dianjurkan itu tidak hanya baca, tapi setelah baca pahami apa yang kita baca, karena Al-Quran itu adalah panduan hidup. Bagaimana Al-Quran bisa jadi panduan kalau kita tidak paham panduan tersebut? Orang yang beli mobil ada buku panduannya, dibaca dulu supaya tidak salah dalam menyetir mobil. Kalau nggak paham, bingung dia, ini tombol apa, mana gasnya, mana remnya, sama seperti Al-Quran. Anda ingin menjalani hidup di dunia biar selamat sampai akhirat, ada panduan dari Al-Quran. Nah, untuk memahami Al-Quran, berikan waktu dalam sehari, pelajari. Sekarang alhamdulillah sudah ada terjemahan Al-Quran, bahkan dengan tafsirnya. Baca itu, hadiri majlis-majlis para ulama kita, pengajian tafsir, datang, ya, pahami apa yang disampaikan para ulama kita, agar kita dalam mengaji itu punya guru, tidak dengan pemahaman sendiri yang kita terbatas, tidak punya ilmu yang dalam. Lebih aman kita hadir pengajian guru-guru kita yang mereka sudah menimba ilmu bertahun-tahun, ya, dan sanad keilmuannya menyambung dari guru mereka sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian termasuk sunnahnya dalam berpuasa al-iktsar minas sunan, perbanyak mengerjakan amalan-amalan sunnah, seperti misalnya sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat witir, ya, baca Quran, kemudian juga bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sholat tasbih, sholat awabin, dan banyak-banyak sunnah yang lain, bersedekah, menghadiri majlis ilmu. Ini diperbanyak di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bukan berarti kita tinggal di rumah tidur saja, salah ini, ya, ini persepsi yang salah. Justru dengan masuknya bulan Ramadan kita dianjurkan memperbanyak amalan-amalan sunnah, karena amalan sunnah diberikan pahala wajib. Masya Allah, Ramadan ini, ya. Dan amalan wajib dilipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Masya Allah. Ayo hadirin, manfaatkan Ramadan ini, apalagi Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar, yang itu kita berharap diberikan kepada kita keberkahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya bagaimana? Ayo perbanyak ibadah, tinggalkan maksiat. Udah cukup dah. Mau sampai kapan kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya? Kembali pada Allah. Allah itu Tawwab, Maha menerima taubat dari hambanya. Yang dulu pernah bandel, pernah nggak benar, pintu taubat terbuka lebar. Jangan sampai kita terlambat, kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai tenggorokan. Kalau sudah sampai kerongkongan, nah, mau taubat tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mumpung masih ada waktu, perbanyak taubat, perbanyak mengerjakan amal-amal sunnah. Kemudian di antara sunnah ketika orang berpuasa al-iktsar minal a'mali shalihah, perbanyak mengerjakan amal soleh. Amal soleh ini bermacam-macam, ya, dari mulai sedekah, bersilaturahim, menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis zikir, beriktikaf di masjid, ya, kemudian membaca doa-doa yang diajarkan oleh Allah di Al-Quran atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjaga anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Nah, ini jangan sampai nanti kita puasa isinya malah maksiat, ya. Untuk apa kita puasa? Maka kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa dia tidak dapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Naudzubillah min dzalik. Ayo isi Ramadan kita, puasa kita dengan perbanyak ibadah.
Jangan sia-siakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Tapi kemudian di antara sunnah berpuasa juga adalah al-ijtihad fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadar. Ya, bersungguh-sungguh menambah kerajinan kita untuk beribadah di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, khususnya di malam hari. Kenapa? Untuk mengejar malam Lailatul Qadar, mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar yang mana pahalanya seperti ibadah lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam Lailatul Qadar lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Masya Allah. Jadi mulai tanggal 2 malam ke-21 khususnya, ayo kita iktikaf, isi masjid-masjid kita, tinggalkan istri-istri kita, minta izin, yang abang mau ke masjid ya kalau bisa 10 hari sebagaimana dikerjakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ingat, kalau Anda ingin iktikaf, ini juga suka kurang diperhatikan. Nafkah istri, nafkah anak jangan dilupakan. Kita enak-enak iktikaf, anak istri kita makan susah, nggak ada yang cari nafkah, jangan. Jadi sebelum kita iktikaf, ya berhari-hari di masjid, tinggalin dulu nafkah buat istri dan anak sehingga mereka bisa sahur, bisa buka puasa dengan tenang, dengan leluasa. Sedangkan kita juga bisa leluasa beriktikaf di masjid, gitu ya. Kemudian di antara sunnahnya juga taharril iftar alal halal. Usahakan kita ini berbuka ya benar-benar dengan perkara yang halal. Karena buat apa kita puasa capek-capek tapi berbuka dengan perkara yang haram? Ya Allah, makanan haram, minuman haram masuk ke tubuh kita, nyampur sama daging, nyampur sama darah. Yang kata Rasulullah, qit'atul lahmin nabatat min haram fannaru aula biha. Sepotong daging tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih pantas buat dia. Wal'iyadzubillah. Hadirin rahimakumullah, usahakan sahur dan berbuka puasa dengan barang yang pasti halalnya. Jangan tercampur barang haram sedikit pun, supaya puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian di antara sunnah puasa, dan masih ada sedikit lagi nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.